Halo pemirsa semua dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film horor versi Thailand, yang mana film ini pastilah seru sekali karena film ini menceritakan kisah perjuangan seorang tentara yang berusaha melindungi keluarganya dari teror seekor hantu. Tanpa berlama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang kewes cantik yang bangun kesiangan bernama Yat, yang mana dia memiliki 2 adik perempuan dan 3 orang kakak laki-laki. Sebelum berangkat ke sekolah, Yat berencana menyiram bunga tai ayamnya. Ternyata bunganya sudah disiram sama adiknya. Itu adalah adik perempuannya Yat bernama Yam, dan yang satunya masih bocil. Di sini mereka bertiga terlihat gembira sekali karena kata ibunya, malam besok kita akan berangkat ke pasar malam. Tibalah masanya Yat, Yam dan adik kecilnya berangkat ke sekolah. Lalu sang adik kecil berkata kepada kakaknya, si adik kecil mengatakan bahwa dia sangat bersedih karena di pasar malam nanti dia tidak boleh makan gulali sama ibunya karena takut giginya ompong. Di tengah perjalanan mereka bertiga berhenti melihat kayu jawi-jawi alias pohon beringin. Lalu si adik kecil menatap tajam melihat pohon tersebut, merasa ketakutan seperti melihat sosok tinggi besar, kayak di Indonesia. Sepulang sekolah, Yat mendapatkan tugas dari gurunya untuk membersihkan lokalnya karena berhubung besok pagi hari libur. Di sini Yat melihat Yam sedang duduk di bangku belakang dan segera berlari untuk mengejar adiknya. Di sini Yam menemukan secari kertas, yang mana di dalam kertas tersebut terdapat gambar yang sangat menyeramkan. Lalu di kertas tersebut tertulis nama Nart. Lalu siapakah Nart ini ya? Ya, pura-pura nggak tahu dulu lah. Sontak mereka berdua pun ngibrit ketakutan dan bergegas untuk pulang. Di tengah perjalanan pulang, lagi-lagi mereka melintas di depan kayu jawi-jawi yang sangat menyeramkan. Di tengah perjalanan yang penuh semak belukar, lalu tiba-tiba di sini sang adik kecil terlihat sangat ketakutan karena melihat sosok nenek-nenek berpakaian hitam, dan ternyata Iyat pun melihat sosok tersebut. Di sini Iyat menatap kepada sosok tersebut, ini setan apa orang ya? Sungguh sangat menyeramkan sekali, seperti biasa kabur aja. Di tengah perlarian dengan rasa takut, tiba-tiba setan goblok. Ternyata ini adalah kakaknya mereka bernama Yot yang dengan sengaja mengagetkan mereka. Terlihat Iyat sangat kesal sekali kepada kakaknya karena hampir saja membuat adiknya yang bernama Yam jantungan. Di sini Yot pun mengatakan bahwasanya dia datang untuk menjemput mereka. มันที่จะให้เก็บอยู่ห่างจากนี่ 5-6 โลเดี๋ยวทำเพลิงที่หลังโรงยานี่แหละ Iyot pun dan adik-adiknya pulang ke rumah, tapi sampai di rumah ayahnya malah memarahi mereka karena pulang terlalu malam. Iyot pun mengatakan kepada ayahnya tadi disuruh bersih-bersih dulu di sekolah. Lalu sang ayah pun berkata, jika kalian terus saja membuat khawatir, mendingan kalian gak usah sekolah saja. Lalu sang kakak pun sempat membela mereka dan akhirnya mereka pun masuk ke rumah. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun sekeluarga berangkat ke pasar malam.
Sebelum bersenang-senang di pasar malam, mereka berdoa dahulu. ปกติน่าจะ Di sini Iyad sempat menanyakan kepada ibunya, kenapa ibu doanya pendek sekali, biasanya sangat panjang. Lalu mereka pun berpencar untuk mencari hiburannya masing-masing. Iyad dan Yam pun pergi menemani adiknya untuk membeli gulali, sementara kakaknya berdua terlihat sedang menggoda janda pirang. Dan di sini Yam terlihat mengalami sesak ungap alias batuk-batuk. อย่าบอกแม่นะ Yam pun bermohon kepada kakaknya agar tidak memberitahu ibunya, sebab kalau ibunya sampai tahu dia tidak bisa naik hiburan buai keling. Di sini terlihat Iyad, Yam, dan adik kecilnya sedang bermain ayunan dan sedang mengerumpi. Pada saat menikmati hiburan di atas ayunan, tiba-tiba saja si adik kecil melihat sosok penampakan wanita tua. Ternyata setan pun butuh hiburan. ยายคนนั้นชี้มา Di sini Iyam pun sempat melihat sosok penampakan tersebut. Sontak saja penyakit sesak ungapnya pun kambuh. Karena ketakutan mereka pun turun dari ayunan. Iyad pun bertanya kepada Yam. Yam pun mengatakan bahwasanya di atas buai tadi dia juga melihat apa yang adik kecilnya lihat. Keesokan harinya Yam pun dibawa berobat ke dokter, dan saat Iyad ingin menutup pintu mobil, mereka dibuat heran karena kakak yang paling tua bernama Yak datang tiba-tiba dan masuk ke mobil dan ingin pulang bersama mereka. Yak pun bertanya kepada adiknya, apakah kamu sakit? Yam pun menjawab benar, tetapi kata dokter tidaklah terlalu parah. Singkat cerita, mereka bertiga pun berangkat menuju pulang. Jadi Yak ini adalah kakak paling tertua di antara mereka, dan Yak ini adalah seorang prajurit tentara. นั่งกูนี่แหละกินยาไม่ได้เขย่าขวดเหรอ เฮ้ยพี่ยักษ์มา Mereka pun sampai di rumah, dan keluarga di rumah pun heran melihat kepulangan kakaknya yang seorang tentara. Terlihat di sini Yak sangat menyayangi adik-adiknya, tetapi Yak ini agak sedikit ugal-ugalan. Sang ibu pun menyambut kepulangan anaknya dan memeluknya. Sang ayah pun berkata agar besok bisa membantunya bekerja. จะมาค้างคืนเดียวต่างหาก Di sini Yak membuat ayahnya sangat kesal, tetapi ternyata hanya bercanda. ตีแล้วเนี่ย ไปคุยกันในบ้านดีกว่าไปพ่อไป Mereka pun masuk ke rumah dan hari pun mau maghrib. Tibalah waktunya acara makan-makan, dan di sini sang ayah bertanya, kenapa Yak kau bau tua? กินเหล้าครับ Dengan santainya Yak pun menjawab, aku bau tua ya karena aku minum tua. ครับผม Di sini mereka pun tersenyum melihat kelakuan Yak yang terus saja menjahili ayahnya. Tapi kelihatannya adiknya Yak bernama Yos tidaklah senang dengan perilaku kakaknya, serta mengatakan kakaknya tidak punya attitude. Lalu tiba-tiba ia merasa kepalanya pusing dan minta antarkan kepada Yak ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan Yak terlihat khawatir melihat kondisi adiknya. Di dapur Yak melihat Yam yang terlihat memakan sesuatu. Anjir, ternyata itu adalah suara radio yang tiba-tiba saja berbunyi. Di sini Iyot terlihat heran dengan tingkah laku adiknya dan sempat bertanya apakah yang dia makan. Bagaikan genjutsu, ia tiba-tiba saja tertidur setelah mendengar suara aneh dan terbangun di pagi hari. Di pagi harinya ia terbangun dan mendengar suara ribut-ribut di luar.
Terlihat di luar sang ayah sedang berdebat dengan seorang tukang kebun karena tiba-tiba saja tukang kebun itu mengundurkan diri. Dan Yak pun berkata kepada ayahnya, biar saya saja yang berbicara. ดีขึ้นไหมลุง โทษทีนะ ลุงจะไปฉันไม่ห้ามแล้วกัน Ya, di sini Yak pun menanyakan kenapa tiba-tiba kang kebun itu mau mengundurkan diri. Dan anehnya tukang kebun pun tidak mau memberitahu alasannya. Tapi di sini tukang kebun sempat berpesan kepada Yak supaya menjaga keselamatan adik-adiknya. Sungguh misteri sekali ya. มึงน่ะ Di dalam kamar, Yam terlihat mulai berperilaku aneh dengan memaksa adik bocilnya untuk memijatnya. Yat pun melarangnya dan memberitahu kepada ibunya. Tapi di sini Yam malah memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Yat mengajaknya keluar dengan memaksanya. Tapi dia tidak mau karena dia lagi sakit. Sontak saja ibunya malah memarahi balik kepada mereka berdua. Setelah dimarahi ibunya, Yat dan adik bocilnya ngobrol di luar dan adik bocil berkata ingin tidur bersama Yat pada malam ini karena pada malam hari ia berubah wajahnya menjadi seperti monster. Setelah melihat wajah yang digambar oleh adiknya, Yat pun membolehkan adiknya tidur bersamanya. Di kamar, Yat pun mengobrol dengan ibunya dan ibunya pun berkata sebenarnya ibu tidak marah dan ibu juga heran melihat tingkah lakunya Yam. Di sini terlihat ayah dan ibunya mereka akan berangkat keluar kota. Di sini para kakak laki-lakinya Yat berkumpul dan Yak bertanya kepada adik-adiknya apakah ada terjadi sesuatu yang aneh. Yos pun menjawab tidak ada kejadian aneh, tapi kondisi adiknya Yam terus saja memburuk. Lalu Yat pun datang dan bertanya apakah kalian mendengar suara yang aneh di malam hari. Dan Yak pun bertanya seperti apa suaranya. แต่ว่าเสียงเหมือนผู้หญิง Yat pun menjawab seperti suara hantu, tapi Yos menyangkalnya mungkin saja itu suara angin. Yat pun bertanya kepada Yak dan Yak pun menggelengkan kepala karena memang dia tidak mendengar suara itu. Yat pun berbaring di luar mencari udara segar dan terlihat memikirkan sesuatu. Dan dia bertanya kepada Yat tentang suara yang didengarnya karena Moon pernah bercerita pernah mendengar suara tersebut. Moon pun tidak mau menjelaskan, tapi dia pernah mengatakan bahwa setan telah kembali. Di tengah malam, Yat mencoba untuk tidur di kamarnya, tapi lagi-lagi mendengar suara tersebut. Seperti biasa, anehnya suara tersebut bisa membuat orang tertidur. Tapi Yat mencoba menggigit tangannya dan berlari mengecek keadaan adiknya. Ya, sontak saja dia kaget karena adiknya bernama Yam sudah tidak ada di kamar. Di sini Yat mencoba menyuruh adik kecilnya masuk ke dalam lemari karena dia ingin keluar untuk mencari adiknya Yam. Dikira hantu di luar, Yat hampir saja dipukul kakaknya. Ternyata ketiga kakaknya sudah berada di luar untuk mencari Yam, tapi tiba-tiba GG sekali karena Yak adalah seorang tentara, langsung saja menembak memakai shotgunnya. Dan di sini terlihat Yak dan adik-adiknya menidurkan Yam di kamarnya. Ternyata di sini Yam sudah berada di kamar dan para kakak mencoba menidurkannya. Aneh juga ya. Di luar, Yak dan kedua adik laki-lakinya terlihat sedang memikirkan sesuatu dan tidak lama datanglah Yat. Ya, Yat langsung bertanya kepada kakaknya sebenarnya apa yang terjadi di luar tadi. Sin pun berpindah dengan memperlihatkan ketiga kakak laki-lakinya Yat sedang berpatroli di luar tadi. รู้ด้วยว่าเสียงที่ยานพูดถึงคืออะไร Karena kedua orang tua tidak ada di rumah, mereka bertiga ternyata berpatroli sambil meminum tua. Antara mabuk setengah sadar, Yak heran melihat lampu bergoyang dan mati. Yam.
Suwe sekali, tiba-tiba suara aneh itu datang dan seorang tentara pun bisa ngebrek mendengar suara tersebut. Di sini Iyak melihat adiknya Yam keluar dari pagar dan untuk menghindari genjutsu dari suara itu, Iyak mencoba membakar satu tangannya dan membangunkan kedua adik laki-lakinya. Yam! Yam! Song Fai ไปดูดินี่ใครไม่รู้ Yod berkata bahwa dia melihat seseorang di sana. Yam! เฮ้ยขี้หายไปได้ยังไงวะ Lah, kok hilang? Yam! Di sini mereka menemukan Yam sedang berdiri tapi tiba-tiba saja pingsan. Iyak pun berteriak, "Kau apakan adikku bangsat?" ทำอะไรน้องกูวะเฮ้ยมึงออกมาออกกูจริงยอด Kelihatannya Yak mendapatkan sosok tersebut dan memanggil Yod untuk mengarahkan senter dan ingin menembaknya, tapi ternyata ya, ternyata itulah ceritanya di luar tadi. Iyad pun bertanya kepada kakaknya, apakah yang kalian lihat itu sosok wanita berambut panjang dan hitam pekat? Lalu Yod pun bertanya balik kepada Iyad, apakah kau pernah melihatnya? Iyad pun berkata, ia pernah melihatnya di depan kayu jawi-jawi. Anjir, goblok setan. Ya, Iyak pun terlihat sangat kesal dan menyuruh semua adik-adiknya tidur sementara dia sendiri yang akan berjaga. GG sekali ya. Di pagi harinya, Iyak terlihat sedang memperbaiki mobilnya karena akan menjemput seseorang bernama Sersan, dan di sini adiknya Iyad pun menghampirinya. Lalu Iyak berkata kepada adiknya bahwa gejala adiknya yang bernama Yam sama seperti gejala Nard. Iyad pun kaget karena kakaknya mengetahui kisah terdahulu. Iyad berkata bahwa dia sempat mencari tahu tentang kematian misterius yang menimpa seorang wanita zaman dahulu. Iyad pun berkata, apakah kejadian hantu semalam kita ceritakan kepada kedua orang tua? Tapi Iyad menyangkalnya karena percuma saja kedua orang tua kita tidak akan percaya. Di sini Iyad memberi uang untuk jajan kepada adiknya dan terlihat adiknya Iyad senang sekali. Lalu datanglah Yos dan berkata, aku tahu bahwa kau tidak akan membiarkan adik-adikmu celaka. Iyad pun berkata, tentu saja tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti keluargaku. Di rumah Iyad membagikan uang kepada Yam yang diberikan kakaknya. Dan Iyad pun berkata akan meminta izin kepada ibunya untuk membawa Yam keluar untuk makan bakso. Saat Yam ingin berganti pakaian, tiba-tiba bagaikan ular kobra, tiba-tiba tangan wanita tua itu masuk ke mulutnya Yam. Di sisi lain, Iyad sedang mencoba merayu ibunya, tapi mereka berdua tidak sadar bahwa Yam dalam bahaya. Oh my god, bagaikan psikopat tingkat dewa, gigi Yam harus copot dan dimakan oleh wanita tua. Ih. Ya, di sini ibunya Yam pun masuk dan mencoba mengusir wanita tua gila. Dan terlihat Iyad sudah berhasil membawa Pak Sersan menuju ke rumahnya, yang mana Pak Sersan ini agak sedikit orang pintar-pintaran. แม่พี่ยักษ์พาจ่าประพันธ์มา Tanpa rasa bersalah, Yam pun meludahi wajahnya Pak Sersan. Yam pun berkata, jika kau berani ikut campur, maka akan kumakan bulat-bulat. Sontak Pak Sersan pun menyadari bahwa di dalam tubuh Yam adalah iblis bernama Cuai.
Iam pun berkata, dasar laki-laki sotoy, kau itu bukan mau mengobati tapi ingin meraba-raba. แล้วยายช่วยคือใคร Yak pun bertanya, siapa Cuai? Dan mereka pun bergegas ke tempat Cuai. Rupanya Cuai itu adalah wanita tua yang mengambil giginya Yam tadi dan disinilah tempatnya. ฉันขนาดนี้มึงขึ้นลงไงไหววะอีแก่นี่ไป Mereka pun berangkat ke atas bukit untuk mencari Cuai. Di gubuknya, Cuai ini melakukan ritual aneh seperti ngangkang-ngangkang dan mencicipi gigi. Iya, Yak pun datang dan langsung menghajar wanita tua tersebut. Bagaikan tusuk sate, wanita tua tersebut harus mati mengenaskan dengan cara menusuk sendiri kepalanya. Lalu Yak bertanya kepada Pak Sersan kenapa iblis itu membunuh Cuai. Sontak Yak pun kaget mendengar jawaban Pak Sersan bahwa sepertinya iblis itu sudah menemukan tubuh baru untuk dijadikan sebagai inang. มันเลือกแย้มใช่ไหม Pak Sersan pun menjelaskan bahwa gigi seseorang adalah sesuatu yang penting untuk proses perpindahan tubuh yang baru. Dan di sini pun Yang agak sedih karena mengetahui bahwa adiknya akan dijadikan inang oleh setan gila itu. เอามือลนไฟเอามือลนไฟเอามือลนไฟ Seperti biasa, teror genjutsu dari suara hantu pun datang pada malam hari dan membuat mereka tertidur. Terlihat Iam berjalan keluar dan Iyat pun bangun. Iam pun datang sambil berkomand kamit membaca mantra. Di sini Yak mencoba menggapai api untuk menghindari serangan genjutsu, tapi yang terjadi... Alamak, ya dengan terpaksa Iyat menggampar kakaknya untuk membangunkan mereka. ไอ้ยศอะไรอย่าล็อกห้องถ้าได้ยินเสียงอะไรฮะ Di sini Yak pun menyuruh adiknya masuk kamar karena mereka bertiga akan berperang melawan setan di luar. แน่จริงมึงออกมาสิวะ Karena mendengar suara tembakan, ayah dan ibunya mereka pun keluar. Yak mengatakan kepada ayahnya bahwa Iam sedang kerasukan, tapi ayahnya sangat ngeyel dan mengatakan bahwa Yak sendirilah yang kerasukan. Ngapain megang senjata malam-malam? Iya, teror pun datang. กูจะยิงให้มึงตายอีกรอบคราวนี้แหละ Di sini ibu mereka pun ketakutan karena Yak dengan lantang menantang hantu tersebut. Sang ayah ngeyel pun mengambil senapannya Yak. Yak pun memarahinya dan... พ่อเลยยักษ์ Ya, Yak pun harus menerima gamparan dari ayah yang sangat ngeyel. ไอ้พ่อมึงหิวผีไอ้พ่อ Yak pun memarahi ayahnya, itulah teror hantunya. Masih saja ayah tidak percaya. เหมือนเฮียเลยวะเนี่ย Dan akhirnya Yak pun bertempur di dalam kebun jagung. My God, Yak pun menembak kepala ibunya dan ternyata itu bukanlah ibunya melainkan iblis yang menyerupainya. Dan ya, iblis itu pun memperbaiki kepalanya seperti layaknya film Terminator. Yak pun terheran dan terlihat kesusahan memasukkan peluru. Di tengah kepanikan, Yak pun berlari keluar dari kebun jagung untuk memancing setan tersebut. Ya ampun, ternyata kepalanya bisa patah juga. Di sini Yak sangat kesusahan untuk melihat setan tersebut karena pandangan yang terhalang oleh kebun jagung. Dengan insting seorang prajurit, Yak pun keluar dari pohon jagung tersebut.
Ternyata yang kali ini adalah benaran ibunya. Hampir saja ibu mereka melayang ke alam barzah. Ya, untung saja Yos datang pada waktu yang tepat. Di rumah, giliran Iyad yang mendapat teror dari sang hantu. Mendengar suara ketukan pintu, si bocil pun bangun dan berencana ingin membuka pintunya. Lalu tiba-tiba, my god, tiba-tiba saja sosok tangan mengerikan datang dari arah pintu. Untung saja ibunya cepat datang dan memeluk mereka. Keesokan harinya, Iyak dan Pak Sersan mencoba membawa orang berbaju putih, yang mana dia ini bernama Pak Putih. Ya, dia ini adalah orang pintar di Thailand. Di sini Iyak mengajak Pak Putih masuk ke rumah, tapi di sini Pak Putih ingin melihat sekeliling dahulu. Di sini lagi-lagi Iyak mengajak Pak Putih masuk ke rumah, tapi Pak Putih menolak dan ingin melihat sayuran terlebih dahulu. Sontak itu membuat Iyak sangat marah. เป็นเรื่องที่เองจะใช้กำลังแก้ไม่ได้ Pak Putih pun berkata, kau tidak akan bisa melewatinya dengan kekerasan. Mereka pun masuk ke rumah dan terlebih dahulu Pak Putih membuat gambar di pintu. Di sini ia menyambut Pak Putih dengan tatapan yang sangat tajam. Pak Putih pun mencoba menempelkan tangannya kepada dahi Iam. Ternyata iblis yang bersarang di tubuhnya Yam merasa sangat kesakitan. แม่จ๋าช่วยด้วย Di sini sang iblis memakai trik dengan meminta tolong kepada ibunya Yam. Dan nampaknya sang iblis bisa membuat situasi menjadi kacau. แม่แย้มลูกแย้มไม่ก็บอก Kelihatannya sang ayah terpancing emosinya dan memukuli istrinya. Lalu Pak Putih pun mengajak mereka semua keluar dan meninggalkan Iam sendirian di kamar. Terlihat Iyak memeluk sang ayah yang menyesali perbuatannya telah memukul istrinya. ถ้าตอนนี้ Lalu mereka pun kembali ke pohon bambu dan Pak Putih menyuruh mereka menebang bambu tersebut.การเชื่อมวิญญาณของมันกับเหยื่อ Sungguh menjijikkan sekali, ternyata di dalam rumpun bambu tersebut terdapat seonggok lendir yang sudah busuk. Pak Putih pun melarang untuk menyentuhnya dan tidak lama datanglah Iam. Di sini mereka pun menahan Iam dan Pak Putih pun menyuruh Iam membakar lendir busuk yang hidup tersebut. Akhirnya lendir busuk pun berhasil dibakar dan Pak Putih menyuruh mereka membawa Iam ke rumah sakit. พานางหนูนี่ไปถึงที่หมายได้ ต้องจิตแข็งจริงๆเท่านั้น Di sini Pak Putih berkata kepada Yak bahwa dia adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan ini. Sepertinya ini adalah pertempuran terakhir. Ya, mereka pun pergi membawa Iam ke rumah sakit. Di mobil hari pun sudah malam dan Yak bertanya kepada Pak Putih bagaimana dengan kejadian terdahulu. Dengan santai Pak Putih menjawab dia hanya dijadikan cemilan. Pak Putih menanyakan peluru keramat yang diberikan kepada Yak. Pak Putih pun mengatakan saatnya beraksi. Lalu mereka bertiga hilang lenyap entah kemana. Dan inilah maksud Pak Putih yang mengatakan kepada Yak bahwa dia terpilih untuk menyelesaikan semua ini. Di pinggir jalan, setan-setan menyerupai keluarganya Yak bertaburan. Dengan rasa berani dan gagah, Yak pun menabrak setan-setan tidak jelas itu. Di bak belakang, Iyad dan kakak laki-lakinya mendapat teror dari setan tidak jelas.
Di sini hati Yak diuji karena para setan menyerupai semua anggota keluarganya. Tanpa rasa ragu, Yak pun menembaki semua setan dan mencoba menabraknya. Naasnya jari Pak Putih harus putus digigit sang iblis dan sang iblis mencoba mengganggu Yak yang sedang menyetir. Ya, pada akhirnya mobil mereka pun berhenti karena menabrak pohon. Sialnya di sini si setan sudah duluan mengambil pistol miliknya Yak. Lalu apakah yang terjadi? Dan si setan ternyata menembak Pak Sersan. Lalu terlihat si iblis mau bermain-main bersama seorang tentara. Waduh, nanti nyesal loh. Menginggu. Ya, di sini Yak berkata, tembak saja aku. Dan inilah yang terjadi. GG sekali, Yak pun mampu menghindari tembakan dan menusuk tangan adiknya. Lalu Iam pun memuntahkan cairan hitam dan inilah penampakan iblis aslinya. Lalu Yak berkata peluru sisa satu dan sontak saja si Yak memfataliti si setan. Keesokan harinya kita diperlihatkan Iam yang sudah berada di rumah sakit beserta kakak-kakaknya. Di sini Yak pun merasa haru dan memeluk adiknya. Terlihat Yak pun sedang bermenung dan dihampiri oleh Yod, merasa tidak percaya dengan kejadian ini. Yod pun berkata kepada kakaknya, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Lalu sang ibu pun terlihat gembira. Di malam harinya Yod berkata kepada kakaknya untuk melakukan tugasnya selamanya. Lalu Yod sangat heran dengan tingkah laku adiknya, kembali terjadi keanehan. Astaga, di sini terlihat ia mematahkan giginya dan memberikan kepada kakaknya. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Oh my god, bagaikan terkena santet. Ia mengeluarkan darah dan perutnya pun membesar. Di sini mereka semua pun panik sejadi-jadinya. Pada akhirnya Iam pun harus tewas mengenaskan. Mereka semua pun terlihat menangis sejadi-jadinya dan esok harinya pun mayat sudah dikremasi. Terlihat di sini semua keluarga sangat bersedih atas kepergian Iam. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Yak membawa sebilah kapak. Apakah yang akan dilakukan Yak ini? Ya, ternyata di sini Yak mengamuk sejadi-jadinya dengan menghancurkan rumah-rumahan yang ada di bawah pohon jawi-jawi, yang mana disinilah tempat setan iblis tersebut. Dan Yak pun membakar tempat itu. Dan Yak pun berkata, kau dan aku pasti akan bertemu lagi. Film pun tamat. Ya, begitulah jiwa seorang tentara, tidak pandang bulu musuhnya, yang mana musuh tetaplah musuh walaupun itu seorang setan. Ending yang sangat membagongkan. Begitulah tadi alur ceritanya. Sampai jumpa.